Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah kita Komunikasi Lintas Budaya. Nah, hari ini saya mau sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang mungkin bisa dibilang mendasar untuk kita mempelajari komunikasi lintas budaya. Oke, jadi untuk bicara tentang komunikasi lintas budaya, saya mungkin akan sedikit menjelaskan dulu terkait dengan ruang lingkupnya itu apa sih untuk komunikasi lintas budaya itu. Nah, teman-teman, sekarang tuh kita hidup di era globalisasi ya, di mana kita semua itu udah pasti eh, terpapar sama kebudayaan dari negara lain gitu ya. Terus juga bahkan sekarang kita udah nggak bisa hidup dengan produk-produk dari luar negeri gitu ya. Mulai dari makanan sampai skincare gitu ya, kita semua sudah sangat terpapar dengan globalisasi gitu ya, dengan barang-barang impor gitu ya. Nah, hari ini teman-teman kita mungkin akan membahas lebih jauh tentang pengaruh globalisasi ini, terutama dalam eh, apa ya, dalam hal ini dampaknya ke ilmu komunikasi. Nah, kalau globalisasi kan ini membuat kita saling terkait ya, entah itu terkait karena sumber daya alam, karena kita melakukan perdagangan gitu, atau sekarang gitu ya kita saling terkait karena kita saling bertukar informasi juga gitu ya. Media sosial sekarang udah gampang banget gitu ya. Kalau kita mau kenalan sama orang asing, ada WhatsApp gitu, ada email gitu, bahkan sekarang ada Ome TV ya, kita bisa langsung tatap muka dengan orang yang ada di belahan dunia lainnya. Nah, tapi pasti karena ada interaksi-interaksi itu ada juga kan pengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita sebetulnya perlu menyadari kira-kira apa sih dampaknya dari pengaruh kita berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Oleh karena itu, setidaknya kita harus punya juga gitu ya, patokan gitu. Seperti apa sih kita harusnya bersikap kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang yang budayanya berbeda? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita hanya tinggal di satu tempat saja, mungkin pikiran kita akan sangat terbatas kan? Kita yang orang Cianjur misalnya ya, akan sangat terbatas dengan pemikiran orang Cianjur saja kalau misalnya kita tidak terpapar dengan budaya dari luar Cianjur gitu. Jangankan kita bicara tentang kita yang keluar Cianjur gitu ya. Ada orang lain saja datang ke Cianjur, kita pasti akan perlu penyesuaian kan gitu. Karena mungkin ada hal-hal yang berbeda antara saya yang orang Cianjur dengan dia yang mungkin orang Inggris gitu ya. Atau dengan dia yang mungkin orang Padang gitu ya. Itu semua menjadi sesuatu yang harus kita sesuaikan. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya kita punya pemahaman tentang cara berinteraksi, gitu ya. Cara berinteraksi dengan orang yang budayanya berbeda. Yang tadinya kita punya pandangan monokultural atau cuma satu budaya aja dalam pikiran kita, harapannya kita jadi punya pandangan yang multikultural gitu ya. Jadi kita punya pandangan yang beragam akhirnya tentang budaya-budaya lain gitu. Nah, dari situ harapannya kita bisa menjadi orang yang lebih toleran gitu ya. Menjadi orang yang bisa lebih memahami kebutuhan orang lain gitu ya. Sehingga kita juga cara pikirnya nggak akan fanatik gitu ya, nggak akan merasa bahwa hanya nilai kita saja yang paling benar gitu ya. Kita juga akhirnya bisa memunculkan pemikiran bahwa ternyata ada banyak nih pikiran-pikiran yang lain, nilai-nilai yang lain yang mungkin sama benarnya, sama baiknya juga dengan apa yang kita yakinin gitu ya. Jadi di situ sebetulnya poin di mana kita harus belajar berkomunikasi antar budaya gitu ya. Karena pada dasarnya setiap individu pasti punya budayanya sendiri-sendiri gitu. Dan setiap individu itu pasti berhak untuk menggunakan nilai-nilai yang dia yakini sendiri juga gitu ya. Nah, di situ tujuannya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang komunikasi lintas budaya, sebetulnya ada juga komunikasi antar budaya. Nanti saya akan kasih pembeda ya. Apa sih komunikasi lintas budaya dan apa sih komunikasi antar budaya gitu ya. Nah, kalau komunikasi lintas budaya, di sini kita sebetulnya berbicara tentang perbandingan antar fenomena-fenomena komunikasi gitu. Kan suka lihat ya, ih
kenapa orang Jepang mah bukan jabat tangan kalau ketemu orang teh, tapi dia membungkuk misalnya gitu. Atau apalagi, ih kenapa ya kalau di Indonesia mah cipika-cipikingnya itu 2 kali teman-teman, kiri kanan gitu ya. Tapi kalau di Malaysia mah 3 kali gitu ya. Mungkin awal-awal kita shock culture dulu, tapi kita bisa membandingkan ya. Setelah kita berkomunikasi sama orang yang beda budayanya sama kita jadinya punya referensi bahwa ada fenomena-fenomena budaya yang berbeda. Nah, di komunikasi eh, lintas budaya kita ini membedakan perbedaan-perbedaan fenomena komunikasi tersebut gitu. Kayak tadi saya bilang, di Jepang mah membungkuk ya gitu, bukan salaman gitu. Di luar negeri kan wah dengan pedenya shake hand gitu ya. Itu sebagai bentuk dari memperkenalan pertama kali gitu ya, apalagi gitu. Kalau di Jepang enggak, dia menunduk dan itu disebut dengan ojigi gitu ya. Nah, ojigi itu apa ternyata? Ternyata buat orang Jepang mah kenapa dia nggak shake hand? Karena menurut dia ojigi itu adalah sebagai bentuk atau cara dia untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan ancaman bagi orang tersebut gitu ya. Jadi ada nilainya nih buat orang Jepang, makanya mereka terus melakukan tradisi tersebut. Walaupun sekarang Jepang kurang modern apa gitu ya, tapi mereka terus mempraktekkan budaya ojigi tersebut gitu ya. Nah, perbandingan-perbandingan itulah yang membuat kita jadi memahami itu adalah komunikasi lintas budaya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang berinteraksi dengan orang yang punya budaya berbeda dengan kita, tanpa disadari teman-teman, kita itu seperti membandingkan jarak antara kita dengan dia, gitu ya. Nih, misal ada satu orang Inggris, ada satu orang Cina, gitu ya. Dia pasti akan sama-sama saling mengukur derajat kebudayaannya. Sama-sama akan saling mengukur budaya apa ya saya yang beda dengan dia, budaya apa ya yang sama dengan dia. Nanti akan dilihat semakin banyak persamaannya, semakin dekat nih jaraknya. Tapi semakin sedikit persamaannya alias semakin banyak perbedaannya, maka jarak derajat budayanya akan semakin jauh ya. Ini bisa kelihatan ya dari jarak ini. Jadi, kalau udah semakin jauh dari derajat kebudayaannya, kita juga akan semakin berpikir kan, komunikasi efektifnya gimana? Bisa jadi derajat komunikasi efektifnya juga akan semakin jauh gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya pikiran yang sangat natural banget teman-teman. Biasanya kita pikirkan ketika kita punya budaya yang berbeda gitu. Nah, jadi harapannya dengan kita membandingkan jarak persamaan dan perbedaan budaya kita dan komunikasi kita, kita bisa membentuk kesepahaman antar budaya ini gitu. Dan kita juga bisa menghindari kebingungan-kebingungan dari berinteraksi antar budaya, menghindari juga ambiguitas gitu ya, dan supaya nggak kelihatan misterius juga mungkin ya lawan bicara kita gitu. Makanya kita sangat pikirin ngomongin apa ya yang kira-kiranya bisa bikin kita semakin sama gitu. Kayak saya misalnya ketemu sama orang Belanda gitu. Hal yang mungkin bisa jadi topik pembicaraan saya adalah ngomongin tentang apa ya yang disukai sama orang Belanda di Indonesia gitu. Oh, ngomongin arsitekturnya gitu misalnya. Karena banyak banget kan arsitektur di Indonesia yang memang peninggalan Belanda gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu itu bisa jadi topik obrolan gitu. Jangan tiba-tiba baru kenal langsung ngomongin, nenek moyang kamu penjajah ya gitu. Kan nggak mungkin begitu gitu ya. Itu adalah topik yang mungkin sama-sama sensitif atas keduanya. Dan sama-sama nggak mau ngebahas tentang topik itu gitu ya. Jadi kita pasti akan bisa mengukur bagaimana cara terbaik supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang yang budayanya berbeda sama kita. Nah, teman-teman, tahu nggak ini tanda apa? Oke, ini adalah tanda nih. Ini dalam proses pembelajaran ya, maaf saya mengucapkan kata ini gitu ya. Teman-teman mengenal simbol ini dengan simbol fuck you ya gitu atau melecehkan atau merendahkan orang lain gitu. Kalau marah, kesel sama orang, kasih simbol ini orang tahu bahwa dia merendahkan kita gitu ya. Ibaratnya gitu atau kita merendahkan dia gitu ya. Nah, dalam hal ini teman-teman, ini tuh bukan simbol yang berasal dari budaya kita loh. Nah, mau tahu nggak simbolnya dari mana?
Nah, tapi sebelumnya, teman-teman, apa bedanya ya gambar satu dan gambar dua ini gitu ya? Ternyata teman-teman, gambar satu ini kan kelihatan ya, ini yang bukan simbolnya laki-laki. Nah, yang ini kan perempuan gitu ya. Ternyata simbol ini di negara asalnya, di Amerika sana, itu punya makna yang jauh lebih dalam, teman-teman. Bukan cuma sekedar untuk mengejek. Jadi asal muasal apa namanya adanya simbol ini adalah karena pada saat itu eh ada ya sekelompok laki-laki lah ingin merendahkan perempuan. Jadi tanda ini tuh muncul dari laki-laki untuk merendahkan perempuan, dalam hal ini sebetulnya melakukan semacam penghinaan secara seksual gitu. Nah, spesifik ini penghinaan secara seksual dari laki-laki ke perempuan. Nah, yang lucu di Indonesia karena nggak tahu kan makna sebenarnya dari fuck you itu, bukan cuma cowok yang melakukan pelecehan kayak gini atau simbol kayak gini, perempuan juga pada menunjukkan simbol seperti ini gitu. Padahal kalau dia tahu bahwa simbol ini adalah untuk melecehkan perempuan, harusnya dia juga malu, nggak mungkin dia memberikan simbol fuck you sama orang gitu ya, apalagi sama laki-laki, apalagi sama perempuan gitu ya. Nggak mungkin, karena ini sama aja kayak dia merendahkan dirinya sendiri sebagai seorang perempuan gitu ya. Jadi begitu teman-teman ya, ada banyak hal yang mungkin tanpa disadari gitu ya, karena kita berinteraksi nih gitu dengan budaya yang berbeda, kita cuma serap-serap aja, tapi kita nggak tahu maknanya apa gitu. Nah, makanya kita harus berhati-hati gitu ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, sebetulnya untuk bicara tentang komunikasi antar budaya ini atau komunikasi lintas budaya ini, kita tuh ngomongin tentang keberagaman gitu ya. Ada banyak banget keberagaman yang ada di Indonesia, apalagi di dunia gitu. Ngomongin tentang keberagaman, di Jawa Barat aja bisa beragam banget gitu ya. Di NTT saya pernah sempat ceritakan, nanti mungkin akan saya ulas juga gitu. Yang mana kita duga NTT itu satu entitas aja, orang NTT gitu. Ternyata dalamnya beragam banget gitu. Mereka punya budaya-budaya kecil lagi. Ada suku Alor, suku Sumba gitu, suku Flores, suku Rote, dan sebagainya gitu ya. Jadi di kita, di Indonesia harusnya sudah sangat mengenal yang namanya diversity. Makanya cara berpikir kita udah nggak bisa lagi cara berpikir yang fanatik satu budaya aja, satu nilai aja. Kita memang harus punya pandangan yang multikultural gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau menjelaskan yang komunikasi antar budaya, teman-teman. Kalau tadi lintas budaya adalah perbandingan antar fenomena-fenomena komunikasi, nah kalau sekarang komunikasi antar budaya itu kita bicara tentang proses pertukaran pikiran dan makna gitu. Maksudnya apa sih? Ribet banget gitu ya. Jadi sebetulnya komunikasi antar budaya itu kita bicara tentang perbedaan juga fenomena-fenomena komunikasi tersebut, tapi nggak cuma sekedar menjelaskan ini berbeda gitu. Tidak hanya sekedar mendeskripsikan bahwa ada dua komunikasi yang berbeda, tapi kita lebih mendalam lagi. Ada pemaknaan yang ingin kita gali, ada nilai yang ingin kita gali, ada aspek konten yang ingin kita gali gitu ya. Sehingga kalau bicara tentang komunikasi antar budaya, kita bicara tentang eh kayak fenomena gunung es gitu. Di depannya itu, di atasnya tuh kayak besar, udah kayak megah banget kan, gede banget. Tapi ternyata ketika kita dalemin lagi ke dasar laut, wah, ternyata ada gunung es yang terpendam yang bentuknya jauh lebih besar, lebih kokoh lagi gitu ya. Dari atas kelihatannya kayak ya segitu aja ukurannya, ternyata dalamnya gunung es itu ternyata sebesar itu gitu ya. Jadi yang kita lihat itu bukan cuma konten komunikasinya, kita akan bicara tentang meaningnya, value-nya gitu ya. Hal-hal yang mendasari tiga hal ini, mungkin ada aspek budayanya, ada aspek sosialnya, ada aspek ekonominya, bahkan juga ada aspek politiknya gitu ya. Jadi kita tuh ngelihatnya dalam banget gitu. Kenapa sih bisa sampai berbeda antara misalnya eh cara bersikap gitu ya kalau kita sedang ngobrol personal gitu ya. Kayak kenapa sih gitu ya kalau eh di Indonesia misalnya kita harus tatap muka. Tapi kalau di negara lain, salah satunya Taiwan seingat saya, itu nggak boleh tatap muka, tatap mata apalagi gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu kita gali aspek-aspek yang lain gitu ya. Atau juga mungkin bicara tentang misalnya kenapa ya di negara
kita bebas aja ngomongin tentang, mohon maaf ya, pemerintahan misalnya, walaupun ya ada kadarnya ya, tapi kita masih bebas lah ngomongin tentang aspek pemerintahan. Tapi ada negara lain gitu ya, yang topik pemerintahan itu udah sama sekali nggak boleh disebutkan gitu loh. Wah, itu bisa jadi satu hal yang sangat tanda kutip haram gitu ya. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang kita harus gali. Kenapa? Ada aspek apa? Ada aspek politika, ada aspek ideologis kah gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini komunikasi antar budaya, teman-teman ya. Jadi, kalau bicara tentang komunikasi antar budaya, memang kita harus ngelihatnya secara holistik gitu ya. Kita harus ngelihat dari keilmuan yang lain juga. Kadang kita harus ngelihat dari ilmu psikologi, kadang kita harus ngelihat dari ilmu sosiologi, kadang kita harus ngelihat dari ilmu antropologi gitu ya. Semuanya harus kita lihat gitu ya. Jadi aspek-aspek yang bisa jadi mempengaruhi perbedaan tersebut itu kita pikirkan gitu ya. Makanya cara-cara menganalisanya juga bisa jadi beragam. Kadang-kadang kita jadi harus sangat memaknai hal-hal yang simbolik, kadang-kadang kita harus menggali konteksnya gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin harus memahami bahwa ini aspek yang transaksional atau tidak gitu ya, dengan teori-teori transaksional misalnya. Atau juga kadang-kadang kita harus menjadi seorang yang sangat interpretatif gitu ya, dengan memahami perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Nah, ini yang perlu dimiliki gitu ya kalau kita mau mendalami komunikasi antar budaya. Nah, oke, kalau bicara tentang budaya, teman-teman, tentu kalau secara definisi banyak banget ya. Kalian tinggal baca aja gitu ya. Tapi budaya itu memang pada dasarnya kan way of life gitu ya. Atau cara hidup gitu. Kadang-kadang bisa jadi mempermudah hidup kita gitu. Kadang-kadang memang kita ngeliat budaya itu sebagai satu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar kita. Kita juga ngelihat sebagai arahan untuk kita bersikap gitu. Dan akhirnya menjadi petunjuk. Nah, dalam hal ini, untuk kita bisa memahami komunikasi antar budaya tanpa disadari, kita tuh harus menggali nih aspek-aspek lain. Seperti apa? Seperti aspek sejarah, keyakinan, nilai, organisasi sosial, ataupun bahasa dari budaya orang yang sedang akan kita ajak bicara gitu. Kayak misalnya saya mau ketemu sama orang, mana nih? Thailand gitu. Mungkin saya harus mempelajari dulu orang Thailand ini tuh sebetulnya sejarahnya yang seperti apa gitu. Oh, saya tahu nih, ternyata Thailand itu adalah satu-satunya negara yang nggak pernah dijajah. Dan mereka masih punya kerajaan gitu. Otomatis saya harus berhati-hati nih, nggak boleh sembarangan asal gitu ya komentar tentang misalnya aspek kerajaan mungkin. Atau juga saya nggak akan bisa nih nyeritain topik-topik yang nggak relate sama mereka gitu. Saya ngomongin tentang apa ya, pengalaman Indonesia misalnya gitu ya, yang mungkin pernah dijajah gitu ya. Kalau ke Malaysia gitu ya, atau Singapura itu masih relate kan gitu. Tapi kalau misalnya ke Thailand mungkin enggak gitu. Dalam bayangan mereka yang namanya pemerintahan itu adalah kerajaan. Ngomongin demokrasi aja misalnya ya, aspek yang memang biasanya dimiliki oleh negara republik gitu ya. eh Buat orang Thailand mungkin itu sesuatu yang nggak kepikiran gitu loh, nggak terbiasa mereka membahas tentang topik tersebut gitu ya. Jadi kita mungkin perlu memahami sejarah mereka dan mungkin keyakinan mereka gitu ya. Jangan sampai kita apa ya, menyinggung hal-hal yang sangat mendasar nih ya atas isu-isu ideologi mereka gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah, kenapa harus kita coba pahami? Karena gini teman-teman, pada dasarnya budaya itu sebetulnya diturunkan gitu, dienkulturasi gitu. Kita itu semua manusia pasti punya budaya yang akhirnya kita pelajari karena aspek apa? Mungkin orang tua kita gitu yang ngajarin kita, teman-teman kita ngasih tahu kita gitu ya. Karena itu bagian dari cara hidup tadi kan. Hati-hati. Kalau misalnya malam, kalau udah maghrib nggak boleh keluar rumah misalnya gitu ya. Bilangnya mah bisi diculik genderuwo misalnya, apa zaman-zaman anak kecil gitu ya. Tapi bukan cuma tentang itu kan, tapi ini ada aspek yang lain. Mungkin apa? Aspek keamanan gitu ya. Tapi caranya mereka untuk menjadikan itu sebagai patokan hidup atau pedoman hidup itu mungkin bisa jadi berbeda gitu.
ya. Nah, budaya itu sebagai hal yang kita pelajari dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai sekarang gitu ya. Dan budaya itu pasti menjadi sesuatu yang akan selalu dibagikan, turunkan turun-temurun gitu ya, dan bisa jadi muncul dalam simbol-simbol gitu. Kenapa ya misalnya untuk apa namanya negara-negara Islam rata-rata ada unsur hijau misalnya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu. Atau misalnya apa? Kenapa sih orang nikahan pakai ada istilah apa saweran gitu ya? Misalnya, oh ternyata ada makna doa dan lain-lain gitu ya. Nah, itu juga jadi bagian yang mungkin kita bisa jadikan itu sebagai cara untuk mendalami makna tadi gitu. Terus apa lagi? Budaya itu teman-teman dinamis ya pada dasarnya gitu. Termasuk tadi cara berpikir kita juga bisa jadi dinamis ya. Yang tadinya kita berpikir cuma satu budaya aja orang Sunda gitu cara pikir saya. Ketika ketemu sama orang lain saya akhirnya punya cara berpikir yang agak berbeda gitu. Ada yang open minded yang terjadi apa ada cara berpikir yang open minded yang terjadi dalam diri saya gitu ya. Karena memang pada dasarnya setiap orang itu pasti dinamis dan akhirnya budaya kita pun menjadi dinamis gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, dan jangan lupa bahwa budaya itu saling berintegrasi gitu. Saya juga memikirkan tentang misalnya budaya makan. Nah, ini kebetulan saya baru penelitian tentang isu stunting nih. Budaya makan. Budaya makan kita ini orang Sunda mah kebanyakan yang penting makannya kenyang. Makan sama nasi sama sambal oh gitu nanaon cenah gitu ya. Makan anak nasi jeung kerupuk oge teu nanaon gitu ya. Nasi sama kerupuk aja nggak apa-apa gitu. Nasi sama bakso aja nggak apa-apa gitu. Tapi kan ini konteks budaya yang memang ya akhirnya menjadi satu kebiasaan gitu loh. Dianggap ya selama ini hidup-hidup aja kok dengan nasi dan kerupuk si anaknya dan sehat-sehat aja gitu dan akhirnya terus berulang. Padahal sebetulnya secara ilmu kesehatan itu kan tidak cukup ya. Kita perlu juga memberikan nutrisi berupa gizi yang seimbang untuk anak gitu. Akhirnya si budaya itu harusnya diintegrasikan dengan nilai-nilai kesehatan juga. Makanya sekarang ada kan yang mulai berubah pola hidup lebih sehat, makanan dengan gizi seimbang gitu. Tetap makanannya makanan produk-produk di sekitar kita gitu loh, sayur-sayuran di sekitaran kita, ayam mungkin di sekitaran kita gitu. Tapi tapi apa? Tapi dengan komposisi yang jauh lebih dipertimbangkan supaya apa? Punya daya apa ya punya gizi yang jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi begitu teman-teman ya. Aspek-aspek yang bisa menjadi apa ya dasar lah untuk kita memahami tentang budaya. Nah, jadi dalam mempelajari komunikasi antar budaya ini, setidaknya saya ingin mengajak teman-teman untuk paham dulu bahwa setiap individu itu punya keunikannya masing-masing gitu ya. Dan hindari juga asumsi-asumsi kita akhirnya sama budaya lain gitu loh. Jangan langsung kayak antipati. Wah, orang Padang kan ada stereotip ya nih, stereotip. Stereotip itu berarti sesuatu yang diduga-duga aja. Belum tentu benar loh teman-teman. Ada stereotip orang Padang, cina maaf ya, pelit katanya. Nah, jangan sampai langsung menerapkan asumsi itu seolah semua orang Padang begitu dan seolah-olah semua orang Padang pelit. Padahal kan enggak gitu ya. Ada aspek lain yang harus kita pertimbangkan gitu ya dari perspektif mereka. Sehingga pemikiran kita bisa objektif dan kita terhindar juga dari etnosentrisme gitu ya. Apa sih etnosentrisme? Etnosentrisme itu pemikiran yang hanya merasa bahwa budayanya aja yang paling benar gitu ya. Nah, kita hindari tuh pikiran-pikiran kayak gitu, pikiran-pikiran fanatik yang akhirnya bisa menghambat kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Nah, dan yang terakhir, memang kita nih sebagai anak komunikasi mungkin diajarin bahwa pokoknya eh, perbaiki komunikasi kita, kita bisa memperbaiki semuanya gitu ya, seolah-olah begitu. Bagi banyak masalah yang sumbernya dari komunikasi ternyata. Konflik banyak masalah sumbernya dari komunikasi gitu ya. Tapi teman-teman juga perlu tahu bahwa ada aspek yang mungkin tidak selalu komunikasilah sebagai solusi gitu ya. Ada aspek yang mungkin kalian kalau dengan cara berpikir yang lebih mendalam, apalagi ngelihat orang yang punya budaya berbeda gitu, kita harus pertimbangkan opsi-opsi lain. Ada kalanya mungkin kita cukup dengan diam aja daripada kita ngomong tapi kita nggak tahu nih
perkataan apa yang sebaiknya kita ucapkan gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitu juga sebetulnya terjadi. Kayak misalnya ada aspek kan kayak di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Ada yang bilang begitu. Nah, itu tuh menyatakan bahwa kita itu harus mendahulukan konteks budaya gitu ya yang ada di lokasi itu dulu gitu loh. Kita harus hargain itu dulu gitu. Nilai-nilai yang tadinya kita pikirkan itu paling benar gitu ya, kayak kita udah punya pikiran semuanya ini udah yang paling benar gitu, mau kita bawa ke tempat baru, itu kita harus mulai hati-hati gitu. Nggak bisa langsung kita komunikasikan, kita harus mulai meraba dulu, melihat situasi dulu, mengobservasi dulu, baru kita tentukan apa yang bisa kita komunikasikan dengan orang tersebut gitu ya. Nah, kira-kira itu teman-teman ya untuk materi kita yang pertama. Nanti kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentarnya. Nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.